Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan melaksanakan protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menentukan konversi satuan volume. 2. Siswa dapat menentukan pemecahan masalah terkait operasi hitung debit. Untuk penilaiannya, menjawab soal latihan di akhir pembelajaran. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang kecepatan. Masih ingatkah kalian cara menghitung kecepatan? Yaitu dengan mengingat segitiga SPT. S adalah jarak, P kecepatan, dan T adalah waktu. Masih berhubungan dengan kecepatan, pada hari ini kita akan belajar tentang debit. Kira-kira debit itu apa ya? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak ilustrasi berikut ini. Perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Keran tersebut dibuka secara bersamaan. Keran A dibuka setengah, sedangkan keran B dibuka penuh. Dalam waktu 1 menit, keran B sudah penuh, sedangkan keran A belum penuh. Mengapa demikian? Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Kecepatan alir zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu disebut debit. Debit ini sama dengan kecepatan. Jadi, berdasarkan ilustrasi tersebut, kita ketahui bahwa keran B memiliki debit air lebih besar daripada keran A. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan satuan waktu. Volume dinyatakan dalam satuan meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan liter. Sedangkan waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, dan jam. Jadi, satuan debit adalah liter per jam, sentimeter kubik per detik, liter per jam, dan meter kubik per jam. Sebelum memasuki satuan debit, kita ketahui terlebih dahulu konversi satuan volume. Satuan volume dinyatakan dengan pangkat 3, yang dibaca tiap satuannya adalah kubik. 1 km kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Ini dikarenakan turun 1 tangga, artinya kalau turun 1 tangga dikali 1000. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik, juga turun 1 tangga. 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik, juga turun 1 tangga. Dalam volume juga dikenal satuan liter. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1000 ml. 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik atau biasa disebut dengan cc. Nah, 1 cc sama dengan 1 per 1000 liter atau dibagi 1000. Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan baik-baik contoh soal konversi satuan volume berikut ini. Soal yang pertama, 2 cm kubik diubah menjadi mm kubik. Cm kubik ke mm kubik turun 1 tangga, berarti dikali 1000. Hasilnya adalah 2000 mm kubik. Soal yang kedua, 3 meter kubik diubah menjadi desimeter kubik. Sama seperti tadi, meter kubik ke desimeter kubik turun 1 tangga, berarti dikali 1000, berarti hasilnya 3000 desimeter kubik. Soal yang ketiga, 5 liter diubah menjadi sentimeter kubik. Liter sama dengan desimeter kubik, berarti 5 liter sama dengan 5 desimeter kubik. Desimeter kubik ke sentimeter kubik turun 1 tangga, berarti dikali 1000. Hasilnya adalah 5000 cm kubik. Soal yang keempat, 6 cc diubah menjadi liter.
cc itu adalah sentimeter kubik. Dari sentimeter kubik menjadi liter, liter itu adalah desimeter kubik, berarti naik satu tangga. Maka 6.000 dibagi dengan 1.000, berarti hasilnya adalah 6 liter. Selanjutnya adalah konversi satuan debit. Perhatikan baik-baik contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, 3 meter kubik per menit diubah menjadi desimeter kubik per detik. Meter kubik ke desimeter kubik turun satu tangga, berarti dikali 1000. Menit diubah ke detik dikali 60 detik. Maka 3000 desimeter kubik dibagi 60 detik hasilnya adalah 50 desimeter kubik per detik. Soal yang kedua, 60 liter per menit diubah menjadi liter per detik. Di sini yang diubah hanyalah menit menjadi detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Maka hasilnya 60 liter dibagi 60 detik adalah 1 liter per detik. Soal yang ketiga adalah 12 liter per menit diubah menjadi liter per jam. Di sini yang diubah adalah menit menjadi jam. 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Jadi 12 liter dibagi 1 per 60 jam. Untuk pembagian kita jadikan perkalian, maka 1 per 60-nya dibalik menjadi 60 per 1. 12 dikali 60 hasilnya adalah 720. Jadi hasilnya adalah 720 liter per jam. Untuk mengingat bagaimana menghitung debit, volume, dan waktu, kalian cukup mengingat segitiga PDT. P menyatakan volume, D menyatakan debit, dan T menyatakan waktu. Garis mendatar dianggap sebagai pembagian, dan garis tegak dianggap sebagai perkalian. Sehingga kalau kalian ingin menghitung debit, maka kita tutup huruf D dengan tangan. Jadi, debit adalah volume dibagi waktu. Kemudian, kalau kalian ingin menghitung waktu, maka kita tutup huruf T dengan tangan. Jadi, rumusnya adalah waktu sama dengan volume dibagi debit. Selanjutnya, kalau kalian ingin menghitung volume, maka kita tutup huruf P dengan tangan kita. Maka didapatkan rumus volume sama dengan debit dikali waktu. Perhatikan baik-baik contoh soal berikut ini. Waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air 2000 liter pada sebuah bak hingga kosong adalah 20 menit. Berapa debit air pada bak tersebut? Kita ketahui volume dari air tersebut adalah 2000 liter dan waktunya adalah 20 menit. Yang ditanyakan adalah debit. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui rumus debit adalah debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 2000 liter dan waktunya 20 menit. 2000 dibagi 20 hasilnya adalah 100 liter per menit. Jadi, debit air pada bak mandi tersebut adalah 100 liter per menit. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang telah disampaikan tadi, ayo kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan, debit adalah kecepatan alir zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Untuk menghitung debit, kita cukup mengingat segitiga P, D, T. P adalah volume, D debit, dan T adalah waktu. Debit dapat dihitung dengan debit sama dengan volume dibagi waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.